479 Jangan memutuskan pernikahan 7. Ibuku menelepon. Apakah ada sesuatu terjadi pada kakak lagi? Bahkan jika tidak terjadi sesuatu pada kakakku, apakah ibu ingin meminta uang? Pikir Gu Qingqing. Benar juga, jika dihitung secara cermat, sudah hampir 2 bulan Gu Qingqing tidak memberikan biaya hidup pada ibunya. Terakhir kali, ibunya masih mengatakan bahwa, kakaknya telah menemukan pekerjaan dan sekarang juga berkembang dengan baik. Tidak perlu mengandalkan putrinya untuk memberikan uang. Apa yang terjadi sekarang? Gu Qingqing menjawab panggilan telepon, "Ibu, apa yang terjadi?" Gu Qingqing tidak menyangka bahwa ibunya di sana tidak meminta uang padanya dan juga tidak memintanya untuk mengurus masalah. Bahkan, ibunya tidak mencarinya untuk masalah kakaknya. Ibunya membuka mulut dan bertanya, "Kamu sedang syuting iklan sekarang?" Gu Qingqing terkejut, mengapa ibu bisa tahu tentang hal ini? Aku tidak memberitahu keluargaku bahwa aku pergi bekerja. Apakah Leng Xicheng yang mengatakannya? Oh, iya, Gu Qingqing tiba-tiba teringat. Ia mengalami kecelakaan kemarin. Meskipun kejadian tenggelam itu ditutupi, orang yang mengenalnya pasti akan tahu orang itu adalah dirinya hanya dengan melihat berita. Misalnya, Li Yu yang sering syuting di luar kota sebelumnya. Setelah ia melihat berita itu semalam, ia langsung menelepon Gu Qingqing dan bertanya tentang keselamatannya. Gu Qingqing mengangguk, "Kamu syuting iklan di tepi pantai, dan masih bersama Su Zijin?" Tanya ibunya dengan suara yang agak serius. Gu Qingqing merasa sedikit aneh, tetapi ia masih mengangguk, "Iya." Bukan hanya kalian berdua yang syuting iklan bersama, tapi Ni Zining, anak dari keluarga Ni juga ada di sana kan? Begitu Wu Weimei menyelesaikan kata-kata itu, Gu Qingqing sepertinya mendengar sesuatu yang berbeda. Ia agak tidak bisa mempercayainya, tetapi ia masih menjawabnya dengan suara gemetar, "Ibu. Kalau begitu, mengapa kamu merebut tunangannya Zijin?" Bentak Wu Weimei. Benar saja, suaranya marah dan mengamuk, juga sedikit tegas, "Sekarang kamu telah menikah dengan orang lain. Seberapa baik Leng Xicheng memperlakukanmu? Dia masih mengizinkanmu keluar bekerja. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu untuk bersyukur, tapi mengapa kamu masih terikat dengan Ni Zining? Selain itu, keluarga Su juga adalah dermawan yang membantu keluarga kita saat itu. Jika mereka tidak mempekerjakanku saat itu, kita satu keluarga harus tidur di jalan dan minum angin barat laut. Kamu melakukan hal seperti itu, bukan hanya selingkuh, tapi masih menjadi orang ketiga orang lain. Mengapa kamu bisa melakukan hal seperti ini?" Maki Wu Weimei. Gu Qingqing benar-benar tertegun. Bagaimanapun, ia juga tidak menyangka bahwa ibunya akan berpikir, ia benar-benar selingkuh dan melanjutkan hubungan sebelumnya dengan Ni Zining. Wu Weimei berkata dengan tegas dan marah, "Qingqing, meskipun ibu suka reputasi dan kemuliaan, dan juga suka uang, tapi ibu pasti tidak mengizinkanmu untuk melakukan yang tidak bermoral seperti itu. Kamu harus segera meminta maaf kepada Su Zijin dan memintanya memaafkanmu dengan tulus, bahkan berjanji bahwa kamu tidak akan memiliki komunikasi apapun dengan Ni Zining lagi. Kamu juga harus memohon maaf dan pengertian Leng Xicheng. Jangan membuatnya marah padamu karena masalah ini dan akhirnya bercerai." Kata Wu Weimei lagi. "Ibu, mengapa ibu?" Gu Qingqing benar-benar tercengang. Meskipun ibunya menegurnya berkali-kali sejak kecil, tidak pernah sekalipun begitu serius seperti hari ini. Bahkan, ibunya sangat ingin bergegas ke sini melalui saluran telepon dan memaksanya untuk bersujud dan meminta maaf. Jika ibu Gu Qingqing menerima telepon dan juga tahu tentang konflik antara dirinya dan Su Zijin, apakah ibunya tidak akan melihat lagi bahwa ia menjadi pengganti Su Zipei kemarin dan hampir tenggelam? Di dalam hati ibu Gu Qingqing, dirinya menamparkan Su Zijin. Itu lebih penting daripada nyawanya. "Bu, apakah dalam hatimu, aku adalah orang seperti itu?" 480 Jangan memutuskan pernikahan 8. Gu Qingqing selalu tahu bahwa ibunya memihak satu sisi. Tetapi, ia tidak menyangka, ibunya akan membayangkannya sebagai orang yang memiliki kepribadian tercela dan seorang wanita yang tidak menghargai diri. Jika Gu Qingqing ingin bersama Ni Zining, ia tidak akan memiliki hubungan dengan Leng Xicheng sama sekali selama pernikahannya. Ia juga tidak akan menjadi orang ketiga dan merebut cinta ketika Ni Zining dan Su Zijin masih memiliki kontrak pernikahan. Bahkan meskipun entah seberapa dalam Gu Qingqing mencintai pria itu, saat ia tahu bahwa pria itu telah memiliki hubungan kontrak pernikahan dengan wanita lain, ia juga tidak akan pergi memperjuangkannya. Ini tidak berhubungan dengan hal lain. Ini hanyalah prinsip dan batas Gu Qingqing.
Tetapi, ia tidak menyangka bahwa ibunya malah. Qingqing, ibu tahu bahwa ketika saat ayahmu meninggal, keluarga kita berhutang banyak pada hutang luar negeri. Saat itu, Leng Xicheng merasa bersalah atas kematian ayahmu, jadi dia secara inisiatif menawarkan untuk menikahimu. Ibu dan kakak memang memaksamu untuk menikahi orang yang tidak kamu sukai demi uang. Ketika Wu Weimei berbicara, suaranya mulai menjadi lebih tenang. Selama bertahun-tahun ini, hubunganmu dengan Leng Xicheng tidak baik dan dia selalu memiliki wanita di luar, tapi kamu juga tahu situasi keluarga kita. Jika kamu dan Leng Xicheng bercerai, hanya khawatirnya kita akan melanjutkan hidup sebelumnya yang tidak sanggup memenuhi 3 kali makan sehari. Apakah kamu menginginkan kehidupan seperti itu? Wu Weimei belum berhenti sampai di sana, ibu juga tidak ingin membiarkanmu menjalani kehidupan seperti itu, jadi ibu membujukmu untuk berbaikan dengan Leng Xicheng. Tapi, kamu juga tidak bisa pergi merayu Ni Zining yang baru saja kembali dari luar negeri karena kehidupanmu yang tidak bahagia. Kamu tidak tahu, seberapa marah ibu ketika menerima panggilan telepon dari Li Hongrui. Ibu. Cukup, Gu Qingqing tidak bisa mendengarnya lagi dan menyela kata-kata ibunya. Di seberang panggilan sana, Wu Weimei terkejut dan jelas tidak menyangka putrinya yang biasanya pendiam dan lembut akan berbicara seperti itu. Ibu, apakah kamu tahu bahwa aku hampir tenggelam kemarin? Aku dibuat marah oleh Su Zijin, dan menggantikan Su Zipei untuk melakukan tindakan berbahaya. Gu Qingqing mengatakan kata-kata itu dengan lemah dan segera menutup telepon. Ia tahu ibunya menerima panggilan telepon dari Li Hongrui dan akan merasa marah ketika mendengar Li Hongrui mengatakan kata-kata yang memutarbalikkan kebenaran. Tetapi, kemarahan kembali menjadi kemarahan. Apakah Wu Weimei tidak akan berpikir, putri yang ia besarkan dengan susah payah akan menjadi orang seperti itu? Wu Weimei tidak mengkonfirmasi dan bahkan tidak memeriksa bahwa apakah Gu Qingqing hampir meninggal. Ia langsung menelepon untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan padanya. Apakah Gu Qingqing begitu tidak penting dalam hati ibunya? Ring, ring. Setelah Gu Qingqing menutup telepon, ponsel berdering lagi masih sama, ibunya yang menelepon. Gu Qingqing mengabaikannya. Telepon berdering untuk waktu yang sangat lama hingga akhirnya nada dering itu baru hilang. Su Zijin membersihkan semua staf dan hanya ada beberapa orang yang tersisa di ruang tamu besar villa nomor 2 di area villa. Di dalam ruang tamu, jelas terbagi menjadi 2 kelompok. Satu sisi adalah Su Zijin, orang tuanya, dan orang tua Ni Zining. Sedangkan, satu sisinya lagi hanya ada Ni Zining sendirian. Tidak lama kemudian, Nisis mengerutkan kening dan duduk di sofa. Ia berkata, "Zining, berlututlah kamu." Ni Zining mengangkat matanya dan ekspresinya sangat tenang. Ia benar-benar maju dan berlutut di ruang tamu. Nisis berkata, "Zining, kamu katakan, kamu tidak ingin membatalkan pernikahan ini." Tanpa disangka, Ni Zining yang baru saja berlutut dengan postur tubuh yang tegak malah menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, aku tidak bersedia." Dalam sekejap, beberapa orang dari keluarga Su di villa langsung meledak. Saat suasana sedang dipenuhi amarah, bel pintu villa berbunyi. Itu adalah Leng Xicheng. Su Zijin segera bergegas keluar, seolah meraih jerami penyelamat hidup, dan menyambut Leng Xicheng, kakak Xicheng. Begitu pintu terbuka, Leng Xicheng berdiri di dekat pintu dan melihat Su Zijin yang bergegas datang padanya. Ia mengangkat tangan dan menamparnya. Selanjutnya bab 481 jangan memutuskan pernikahan 9.